Assalamualaikum. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi ilmu pengetahuan sosial ya. Terus sebelum beranjak materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, boleh dipimpin doanya? Mulai. Oke, sebelum kita masuk materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk Aira, masuk. Dinda, masuk. Erika ada? Masuk. Iwan, Elsa. Oke, berarti hadir semuanya ya, nggak ada yang nggak masuk hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang berikutnya, Ibu akan tanya terlebih dahulu, apa sih materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Nah, kita minggu lalu telah membahas tentang interaksi sosial. Tapi apa sih interaksi sosial itu? Ada yang masih ingat nggak? Boleh, Elsa? Nah, benar sekali. Interaksi sosial. Interaksi sosial itu hubungan atau interaksi kedua belah pihak atau kelompok, boleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok yang akan mempengaruhi kehidupan satu sama lain. Itu bisa dibilang atau bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Untuk melanjutkan ke materi yang berikutnya, minggu ini Ibu akan membahas tentang mobilitas sosial. Ada yang tahu nggak di sini? Apa sih itu mobilitas sosial? Tapi sebelum itu, Ibu mempunyai satu video yang kalian nanti bisa cerna atau pahami apa sih maksud dari mobilitas sosial itu. Boleh kalian lihat videonya ya. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow there. Nah, dari video berikut, kalian udah bisa nggak menyimpulkan apa sih maksud dari video itu dan apa hubungannya dengan mobilitas sosial ini? Ada yang bisa ngasih pemahaman atau kesimpulannya dari video tersebut? Boleh, Iwan? Perubahan kedudukan. Ada lagi? Kelas sosial. Boleh ya? Kelas sosial. Nah, benar ya? Jadi maksud dari video tersebut telah memperlihatkan bahwa adanya perubahan dari Ibu Susi Pujiastuti yang dulunya seorang nelayan atau penjual ikan, dan sekarang beliau menjadi seorang menteri
perikanan di Indonesia pada tahun yang menjabat pada tahun 2014 sampai 2019. Dari video tersebut kita telah menemukan nih adanya perubahan atau kedudukan status atau kelas sosial dari Ibu Susi Pujiastuti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial itu adalah perubahan kedudukan atau kelas seseorang menjadi lebih baik ataupun bisa jadi menjadi menurun yang akan mempengaruhi kehidupan sosialnya atau kehidupannya. Di mana mobilitas sosial ini diambil dari dua kata, pertama mobil, yang kedua sosial. Mobil ini yang tadi disebutkan oleh Iwan, mobil ini adalah perubahan atau kedudukan, sosial ini yaitu kehidupan manusia yang ditimbulkan dari adanya perubahan ini. Tapi Bu, apa sih yang mendorong adanya perubahan sosial ini atau mobilitas sosial ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa manusia itu boleh atau harus melakukan mobilitas sosial? Ibu akan memberikan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang melakukan mobilitas sosial. Boleh kalian catat ya. Pertama, mengapa seseorang atau manusia melakukan mobilitas sosial itu dipengaruhi dari faktor struktural. Apa sih faktor struktural itu? Faktor struktural di sini adanya perubahan atau kedudukan yang berdasarkan dari keharusan. Contohnya, kita bekerja di salah satu sebuah perusahaan atau PT. Misalkan kita saat itu menjabat sebagai staf atau karyawan. Tetapi pada waktu tersebut atasan kita atau manajer kita meninggal, yang untuk saat itu belum bisa dapat digantikan. Ada yang dapat menggantikan posisi beliau. Dorongan dari perusahaan yang harus menjadikan kita atau staf sebagai pengganti manajer itu bisa dikatakan sebagai faktor struktural, yang dimana adanya keharusan tanpa adanya keinginan terlebih dahulu, itu termasuk dalam faktor struktural ya. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Di sini ada yang pernah tahu nggak? Ada kan? Itu bisa dikatakan sebagai faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi sebuah faktor yang paling banyak orang lakukan untuk menjadi salah satu alasan adanya mobilitas sosial ini. Seseorang merantau dari kampung ke kota untuk mencari entah itu pekerjaan, entah itu untuk menambah pendidikan, mencari ilmu. Itu bisa dikatakan sebagai perubahan kedudukan atau kelas dari adanya faktor ekonomi ini. Faktor ekonomi ini menjadi 50% dari rata-rata pendorong untuk salah satu orang melakukan mobilitas sosial ya. Jadi paling banyak sih ini. Yang ketiga yaitu faktor individu. Jelas dong, adanya faktor individu ini atau keinginan diri sendiri ini bisa dikatakan sebagai faktor pendorong. Kenapa? Karena pasti alasan utama seseorang ingin adanya perubahan atau kelas atau kedudukan sosialnya pasti dari dalam diri sendiri dulu ya. Keinginan. Contohnya cita-cita. Cita-cita itu bisa dikatakan sebagai faktor pendorong dari individu. Karena apa? Itu keinginan dari dorongan diri sendiri, bukan dari perusahaan, bukan dari keluarga, ataupun bukan dari ekonomi. Tapi dari faktor individu ini
pasti banyak atau ada sangkut pautnya juga sama faktor ekonomi. Dalam mobilitas sosial ini ada dua bentuk mobilitas sosial ya. Yang pertama bentuk dari mobilitas sosial itu adanya mobilitas sosial vertikal, yang kedua horizontal. Apa sih mobilitas sosial vertikal itu? Adanya perubahan yang sama, sedangkan horizontal itu atas bawah. Saya ulangi ya. Bentuk-bentuk dari mobilitas sosial itu terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, mobilitas sosial vertikal, dan kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal itu perubahan yang terjadi sama statusnya. Misalkan kita bekerja di salah satu toko, tetapi dari perusahaan kita diharuskan untuk menempati toko atau cabang lain untuk menjadikan atau memberikan pengalaman untuk si karyawannya, pengalaman yang berbeda. Itu terjadi perubahan tetapi statusnya sama. Ataupun sekarang di Indonesia sudah adanya kampus merdeka. Kampus merdeka itu berarti kita mencoba atau memahami pelajaran atau materi-materi di kampus lain untuk membandingkan di fakultas atau di kuliah kita saat ini. Itu juga bisa dikatakan sebagai mobilitas sosial vertikal. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Ini yang paling banyak terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Pertama, adanya kenaikan atau penurunan kelas atau kedudukan. Contohnya, dulu kita SD atau SMP, sekarang kita menjadi SMA atau sekarang sudah di perguruan tinggi. Itu bisa dikatakan sebagai mobilitas sosial horizontal. Kenapa? Karena adanya perubahan kedudukan dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari pengertian faktor-faktor pendukung ataupun bentuk dari mobilitas sosial? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham sampai sini? Berarti paham semua ya? Baik, selanjutnya Ibu akan membahas tentang ciri-ciri dari mobilitas sosial. Apa sih ciri-ciri dari mobilitas sosial itu? Pertama, adanya perubahan. Yang kedua, keinginan ataupun semua orang berhak melakukan perubahan. Sekali lagi ya, ciri-ciri dari mobilitas sosial itu pertama, adanya perubahan. Jelas dong, kenapa dikatakan sebagai mobilitas sosial? Yang pastinya pertama harus adanya perubahan. Ketika tidak adanya perubahan, berarti itu tidak bisa dikatakan sebagai mobilitas sosial. Contohnya kayak kita sekarang dari SD ke SMP sampai ke perguruan tinggi, itu berarti adanya perubahan atau kedudukan seseorang. Paham ya? Yang kedua yaitu keinginan atau semua orang berhak melakukan perubahan. Jadi untuk mobilitas sosial ini, semua orang tanpa terkecuali berhak melakukan perubahan atau kedudukannya untuk merubah atau keinginan dari sendiri itu tidak ada yang boleh mencegah ya, berarti mencegah ya, tidak ada yang boleh menahan dari keinginan seseorang tersebut untuk melakukan perubahan. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas untuk minggu kali ini yaitu mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan atau status atau kelas seseorang yang akan mempengaruhi kehidupannya.
dari mobilitas sosial itu ditemukan beberapa faktor pendukung. Pertama, struktural, yang kedua, ekonomi, yang ketiga, individu. Dari mobilitas sosial itu dibagi ke dalam dua bentuk. Pertama, vertikal, yang kedua, horizontal. Vertikal itu perubahan yang terjadi dengan kedudukan yang sama. Contohnya kampus Merdeka tadi, ataupun perholingan dalam pekerjaan, misalkan perholingan dari toko A ke toko B. Untuk yang kedua, bentuk mobilitas sosial horizontal. Itu pertukaran atau perpindahan status dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah, ya. Lanjut, ciri-ciri. Ciri-ciri kenapa bisa dikatakan sebagai mobilitas sosial? Pertama, ingat ya, adanya perubahan. Kalau tidak adanya perubahan, itu tidak bisa dikatakan sebagai mobilitas sosial. Yang kedua, keinginan atau semua orang berhak melakukan adanya mobilitas sosial. Paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari apa yang sudah Ibu bahas tentang mobilitas sosial ini? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya tugas kelompok. Kelompoknya boleh yang pertemuan kemarin. Kalian boleh cari setiap kelompok ya. Cari salah satu contoh dari kisah seorang, boleh pahlawan, boleh kisah inspiratif, asalkan ada hubungannya tentang mobilitas sosial. Paham ya sampai sini? Berarti cukup ya untuk pertemuan kali ini. Baik. Jadi, kita sebagai makhluk sosial berhak untuk melakukan adanya perubahan. Gak mungkin dong kita bakal atau mau nih stuck di kehidupan atau kedudukan kita yang sekarang. Misalkan kita sekarang bekerja sebagai seorang karyawan, pastinya dong kita adanya keinginan untuk merubah nasib atau merubah kedudukan kita sebagai seorang manajer ataupun bos. Nah, untuk kali ini kalian boleh atau harus semangat atau optimis untuk mengejar cita-cita kalian. Karena kalau bukan dari diri pribadi, siapa lagi yang akan merubahnya? Baik, jika cukup untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ada? Ada. Baik, kalau gak ada, berarti kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.